Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hikmah Pratiwi dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Saya akan mengerjakan tugas UTS dari Bapak dosen yang disuruh menganalisis kontrak perjanjian syariah. Nah, di sini saya akan menggunakan akad murabahah. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh kontrak murabahah atau akad murabahah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, akad pembiayaan murabahah ini dibuat dengan ditandatangani pada hari Jumat 1 November 2013 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di kantor PT Bank Syariah STAIN Tulungagung oleh para pihak sebagai berikut, yaitu di sini ada namanya, contohnya Fahri Wicaksono SE. Tempat dan tanggal lahir Kediri 20 Desember 1985, dan di sini ada tertera NIK juga, ada jabatan Kepala Divisi Pemasaran, alamat Jalan Basuki Rahmat nomor 12 Kediri. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah STAIN Tulungagung yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Mayor Sujadi Timur nomor 46 Ploso Kandang Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau pihak ke-1. Di sini ada contohnya, namanya Muhammad Syafi'i, tempat dan tanggal lahir Tulungagung 19 Agustus 1983. Di sini ada tertera NIK juga, pekerjaan pegawai perusahaan swasta, alamatnya Jalan Patimura nomor 1 Tulungagung. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri ya. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal yaitu seperti bahwa pihak kedua telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada pihak pertama untuk membeli barang berupa contohnya 1 unit mobil Honda Brio warna putih tahun 2012 on the road dengan uang muka senilai 30 juta. Selanjutnya, pihak pertama menyetujui dan dengan akad perjanjian ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pihak kedua sesuai dengan ketentuan tersebut ya. Bahwa berdasarkan tentuan syariah, pembiayaan oleh pihak pertama kepada pihak kedua diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan sebagai berikut, yaitu pihak pertama membeli barang dari dealer. Contohnya kita ambil dari dealer Putrajaya, Surabaya untuk memenuhi kepentingan pihak kedua. Dan selanjutnya pihak pertama menjual barang tersebut kepada pihak kedua. Nah, dengan harga yang telah disepakati antara pihak kedua dan pertama tadi. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh dealer langsung kepada pihak kedua dengan persetujuan dan dengan sepengetahuan pihak pertama. Jadi pihak kedua membayar harga pokok ditambah margin keuntungan atas jual beli setelah dikurangi dengan jumlah uang muka yang diberikan pihak kedua dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga sebelum pihak kedua membayar lunas harga pokok dan margin keuntungan setelah dikurangi dengan jumlah uang muka kepada pihak pertama, pihak kedua berutang kepada pihak pertama. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat menuangkan akad perjanjian ini dalam akad pembiayaan murabahah atau selanjutnya akad dengan syarat-syarat serta ketentuan sebagai berikut. Pasal pertama, ketentuan umum. Murabahah adalah akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama membeli barang yang diperlakukan pihak kedua dan menjual kepada pihak kedua sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Barang adalah 1 unit mobil Honda Brio warna putih tahun 2012 on the road
On the road itu harga kendaraan termasuk surat-surat secara lengkap, STNK dan BPKB. Harga pokok adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pihak pertama untuk membeli barang dari dealer atas permintaan pihak kedua. Keuntungan adalah jumlah uang sebagai tambahan dari harga pokok yang diberikan oleh pihak pertama atas terjadinya jual beli yang ditetapkan dalam akad ini, yang harus dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama sesuai dengan jadwal pembayaran telah disepakati. Lalu di sini ada pasal 2 yaitu pembiayaan dan tujuan penggunaannya. Ayat pertama, pihak pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan dan menjual barang yang dipesan oleh pihak kedua dengan rincian yaitu seperti ini. Harga pokoknya contohnya 120 juta dan keuntungannya atau marginnya 18 juta. Jadi jumlah pembiayaannya sebesar 138 juta rupiah. Ayat kedua, penyerahan barang dilakukan oleh dealer Putrajaya Surabaya langsung kepada pihak kedua dengan persetujuan dan dengan sepengetahuan pihak pertama. Ayat ketiga, pihak kedua berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang serta membayar harganya kepada pihak pertama dan karenanya setelah berutang kepada pihak pertama sejumlah pembiayaan pada ayat 1 dikurangi dengan uang muka 30 juta. Contohnya jumlah pembiayaannya kan tadi 138 juta. Uang mukanya 30 juta. Jadi utangnya kan 108 juta. Lalu ayat keempat, barang yang diperjualbelikan tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi pihak kedua. Lalu di sini ada pasal 3, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pihak pertama wajib memberitahu pihak kedua tentang harga pokok dan margin keuntungan. Jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Pihak ke satu wajib menyerahkan barang sesuai spesifikasi dari pihak kedua maksimal 3 hari setelah akad ditandatangani. Lalu hak dari kewajiban pihak kedua wajib melakukan pembayaran secara tertib kepada pihak pertama selama jangka waktu yang telah disepakati. Jadi pihak kedua wajib memberitahu pihak pertama apabila terjadi hal di luar pengetahuan pihak kedua mengenai cacat tersembunyi dari barang yang diterima maksimal 3 hari setelah barang diterima oleh pihak kedua. Lalu selanjutnya ada pasal 4, jangka waktu dan cara pembayaran. Nah, di sini pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utang kepada pihak pertama. Sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 3, akad ini dalam jangka waktu 24 bulan. Terhitung sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 November 2015. Cara pembayaran dilakukan secara angsuran setiap tanggal 5 sampai 10 terhitung sejak tanggal akad yang ditandatangani. Lalu jumlah angsuran setiap bulannya sebesar jumlah utang dibagi dengan jangka waktu pembayaran yaitu 108 juta dibagi 24 bulan atau sama dengan 4.500.000 per bulan. Ayat keempat, dalam hal jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan berketepatan dengan bukan hari kerja pihak pertama, maka pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama pihak pertama bekerja kembali. Pasal kelima ada tempat pembayaran. Setiap pembayaran kembali atau pelunasan utang oleh pihak kedua kepada pihak pertama dilakukan di kantor pihak pertama atau di tempat lain yang ditunjukkan pihak pertama atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh atas nama pihak kedua. Lalu ada pasal 6 pembukaan pembiayaan. Pembukaan pembiayaan dilakukan oleh pihak pertama atas seluruh transaksi yang dilakukan pihak kedua terkait pembayaran angsuran setiap bulan yang dinyatakan dalam buku angsuran pembiayaan. Lalu selanjutnya ada pasal 7 cedera janji dan akibat cedera janji. Nah, maksudnya pihak dapat dianggap melakukan cedera janji apabila karena kesalahannya. Misalnya pihak pertama tidak memberitahu pihak kedua tentang harga pokok dan margin keuntungan, maka terjadi pembatalan akad ya. Lalu selanjutnya pasal 8, keadaan memaksa, force majeure. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana tercantum dalam akad ini yang disebabkan oleh keadaan yang maksa seperti bencana alam, huru-hara, dan sabotase yang tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya. Maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung oleh pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya ada pasal 8, penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan sebagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka pihak pertama dan pihak kedua akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah. Selanjutnya pasal 10, adendum. Pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini akan diatur kemudian dalam adendum dan surat yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 11 yaitu penutup. Akad perjanjian ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 ya, masing-masing bermaterai, cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan sukarela saling ridho, tanpa pelaksanaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh Sonyi Prasetyo David Simanjuntak. Seperti ini contohnya ya. Subjek dari akad murabahah yang saya menganalisis tadi yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Lalu objek yang saya gunakan untuk akad murabahah yaitu 1 unit mobil Honda Brio warna putih tahun 2012. Baiklah, itu tadi hasil analisis saya tentang akad murabahah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.